nama saya Pascal Sukurianto, bisa dipanggil Pascal. NIM 1903010 dari TPMA 2019. Di sini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir saya yang berjudul pengaruh komposisi pembuatan biodiesel dari minyak kelapa sawit. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Jumlah area perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah sebesar 11,60 juta hektar. Produksi minyak sawit yang tinggi menyebabkan produksi limbah cair kelapa sawit juga tinggi. Saat ini limbah dari pihak kelapa sawit hanya diolah dengan cara menurunkan nilai COD dan BOD dari limbah tersebut, kemudian dibuang ke lingkungan. Limbah cair ini lambat laun akan merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan lebih lanjut agar tidak mencemari lingkungan. Biodiesel merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan karena kandungan sulfur yang lebih rendah dibandingkan dengan solar dari minyak bumi serta emisi yang ditimbulkan lebih baik. Selain itu, biodiesel terbuat dari minyak nabati yang bersifat dapat diperbarui sehingga produksi biodiesel bersifat stable. Bahan baku pembuatan biodiesel yang berlimpah di Indonesia membuat biodiesel memiliki potensi yang besar sebagai bahan bakar yang akan menggantikan minyak bumi di Indonesia. Rumus masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, biodiesel berasal dari minyak kelapa sawit. Namun, minyak tersebut memiliki kekurangan yaitu viskositas yang tinggi dan nilai kalori yang rendah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk memperbaiki kualitas bahan tersebut dengan cara membuat variasi komposisi campuran dari minyak kelapa sawit tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh karakteristik komposisi campuran minyak kelapa sawit terhadap sifat fisik biodiesel dengan beberapa parameter penguji yaitu viskositas dan nilai kalori. Bab 2, tinja pustaka. Biodiesel merupakan tipe bahan bakar yang termasuk ke dalam kelompok bahan bakar nabati atau BBN karena bahan bakunya biasa berasal dari berbagai sumber daya nabati yaitu kelompok minyak dan lemak. Perkembangan biodiesel pada saat ini umumnya terbuat dari minyak. Melakukan penelitian tentang pembuatan biodiesel dari minyak untuk mengetahui pengaruh suhu, kecepatan pengadukan, rasio molar metanol minyak, dan konsentrasi katalis. Penelitian tersebut dilakukan dengan dua tahap yaitu esterifikasi dan transfikasi. Esterifikasi dilakukan dengan menambahkan katalis HC1 sebanyak 6% dari FFA. Rasio molar metanol terhadap FFA yaitu 20:1 dengan kecepatan pengaduan 300 rpm dengan waktu esterifikasi 30 menit. Minyak kelapa sawit. Salah satu jenis tanaman yang menghasilkan minyak nabati adalah kelapa sawit. Kelapa sawit sangat melimpah dan mudah ditemukan di Indonesia. Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia setelah Malaysia, sehingga sangat berpeluang sebagai produsen biodiesel terbesar di dunia. Kelapa sawit, pohon kelapa, pinang, pala, dan sejenisnya termasuk dalam suku Pelamea. Kelapa sawit tergolong pada suku Pelamea seperti juga pohon kelapa, pinang, dan sejenisnya. Minyak sawit tersusun atas bermacam komponen. Minyak sawit tersusun kelompok ester, asam lemak berantai panjang yang berkaitan secara ester dan acak membentuk suatu trigliserida yang beraneka ragam. Bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat. Tempat yang digunakan pada penelitian ini adalah Laboratorium Energi Terbarukan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian kali ini diantaranya 1. Minyak kelapa sawit, 2. Metanol,
Proses pembuatan biodiesel. 1. Proses pencampuran minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit sebelumnya masing-masing telah disaring dan diaduk agar masing-masing minyak tercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam minyak bersih. Minyak kelapa sawit dicampur dengan variasi yang telah ditentukan. Adapun tahap proses pencampurannya adalah sebagai berikut. A. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. B. Mengukur perbandingan volume minyak dengan variasi komposisi sesuai tabel. Wadah yang terisi campuran minyak kelapa sawit dan diletakkan pada alat temperatur. D. Menyambungkan alat pencampur ke sumber listrik dengan menghidupkan saklar pemanas dan mengaduk. E. Suhu pemanas dan kecepatan pemutar diatur sesuai dengan kebutuhan. F. Suhu pemanas diatur dengan temperatur 80 derajat Celcius dengan mengaduknya selama 60 menit. Setelah 60 menit proses pengadukan dan pemanasan campuran minyak, suhu pemanas diturunkan ke suhu 0 derajat Celcius dengan kecepatan putarannya diturunkan hingga 0 rpm dan mematikan saklar pemanas maupun pengaduk. Pindahkan wadah yang berisi campuran minyak dari alat pengaduk dan diamkan sampai dingin. I. Ulangi tahap tersebut untuk sampel minyak selanjutnya. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.